Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian. Hari ini kita akan melanjutkan proyek kita ya rekan-rekan ya, untuk pemasangan plafon PVC di kanopi teras. Di video yang kemarin kita sudah memasang untuk rangkanya. Buat rekan-rekan yang belum nonton videonya bisa cek saja di sini ya linknya ya rekan-rekan ya. Kemudian kita hari ini akan lanjutkan untuk pemasangan list plafon dari bahan PVC juga. Nah, untuk pemasangan list ini agak sedikit sulit ya rekan-rekan ya, karena memang kali ini kita akan plafonnya PVC-nya akan dua motif dalam satu baris ya rekan-rekan. Jadi flat tapi dua motif ya. Nanti untuk bagian tepinya kurang lebih 40 cm. Kemudian bagian tengahnya nanti baru sisanya. Sekarang kita akan cek untuk list plafon yang akan kita pasang hari ini ya. Baik rekan-rekan, ini kemarin sudah kita pasang rangka plafonnya ya. Dan kali ini kita akan pasang list plafon. Ini untuk bahan-bahannya sudah saya siapkan, ada 3 jenis untuk list plafon PVC-nya. Ini yang pertama, modelnya J, kode listnya adalah 5L min B. Kemudian yang kedua, ini modelnya H, kode listnya adalah 4H min W. Ini modelnya H ya. Kemudian yang terakhir ini untuk posisi tepi dinding, ini model listnya adalah 16 min B. Dan ini semua merek Elite ya rekan-rekan ya. Kemudian yang akan kita pasang terlebih dahulu adalah variasi bagian tengahnya. Ini akan kita pasang. Kita ukur dari posisi tepi dulu. Ini jaraknya saya buat 40 cm dari posisi tepi. Posisi tepi belakang 40 cm. Kemudian posisi tepi samping juga kita ukur 40 cm seperti ini. Kita kasih tanda. Dan listnya yang akan saya pakai adalah list model H 4H min W untuk pertemuan dua plafon. Nah, untuk langkah pertama ini akan saya potong miring dulu bagian ujungnya, miring 45 derajat. Kita bisa menggunakan bantuan penggaris siku seperti ini. Untuk sisi belakang dan sisi depan kita ukur dulu untuk posisi miringnya. Tapi untuk pemotongannya yang akan kita potong bagian atas saja ya. Nah, kita potong menggunakan gerinda tangan, menggunakan mata cutting wheel untuk potongan miringnya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk bagian sisanya ini kita potong rekan-rekan ya, kita sisakan yang bagian bawahnya. Jadi hanya kita potong bagian atasnya saja. Kalau kita lihat dari dekat nanti modelnya seperti ini untuk hasil potongannya. Miring 45 derajat. Baik, langsung saja kita pasang rekan-rekan ya. Kita pasang di paling tepi dulu di sini. Nah, ini kita paskan pada rangka, kemudian tinggal kita skrup. Untuk skrupnya menggunakan skrup gipsum atau drywall dengan panjang 1 in atau 2,5 cm. Kita skrup dengan jarak maksimal 60 cm ya, supaya nanti bisa kuat maksimal. Skrupnya ini sampai tembus di bagian atas. Ini sisi kiri dan sisi kanan kita skrup sejajar. Selanjutnya tinggal kita sambung rekan-rekan ya. Karena ini panjang banget, sekitar 7 meter. Ini tinggal kita sambung untuk list plafonnya. Saya menggunakan bantuan klem ya, karena kerja sendirian. Jadi menggunakan klem seperti ini supaya listnya tidak jatuh. Dan sambungannya tinggal kita tempelkan seperti ini saja. Nah, selanjutnya tinggal kita skrup sisi kiri dan sisi kanan pada bagian rangkanya. Untuk jarak antar skrupnya sepanjang 60 cm. Supaya nanti lebih kuat ya. Lebih rapat akan lebih bagus rekan-rekan ya, cuma nanti akan boros untuk skrupnya. Jadi 60 cm pun sudah oke. Oke, ini untuk bagian pojoknya kita skrup. Dan hasilnya seperti ini rekan-rekan ya, kita sudah selesai pasang list untuk satu lajur. Ini panjang banget dari sisi kiri. Kemudian kita sambung, jadi ada dua list. Saya bagian ujung. Kemudian untuk bagian depan tinggal kita pasang juga seperti ini ya. Kita sesuaikan jaraknya 40 cm dari tepi. Kemudian kita klem terlebih dahulu. Kalau menggunakan klem akan lebih gampang ya, kerja sendiri seperti ini rekan-rekan ya. Tinggal kita skrup untuk listnya ke bagian rangka atas. Jadi untuk pemasangan list ini juga bisa kita kerjakan sendiri rekan-rekan ya. Jadi tidak perlu banyak orang, kita pasang sendiri pun juga bisa. Karena barangnya enteng, kemudian pengerjaannya juga tidak rumit. Nah, ini kita skrup untuk bagian pojoknya.
Untuk pertemuannya kita potong 45 derajat seperti yang tadi pertama kali kita sudah jelaskan. Nah, seperti ini rekan-rekan ya, pertemuannya bisa rapi, adu manis di bagian pojoknya miring 45 derajat. Dan ini kita sudah selesai untuk pemasangan variasi listnya untuk bagian tengah. Jadi jarak dari tepinya itu adalah 40 derajat, 40 cm. Ini tinggal kita akan lanjutkan untuk pemasangan list di bagian tepi tembok. Nah, untuk bagian di sini rekan-rekan ya, kita akan pasang untuk list yang kedua. Untuk listnya saya menggunakan yang model seperti ini, kodenya list 16 main B. Kita ukur terlebih dahulu, kemudian langsung kita pasang dari kiri ke kanan. Seperti ini kita klem. Kemudian langsung kita lakukan penyekrupan dari posisi tepi. Ini tidak kita potong miring bagian pojoknya ya, karena bagian pojoknya nanti listnya berbeda. Jadi tidak perlu kita potong miring 45 derajat. Nah, untuk ini model ini listnya sekrupnya cuma di bagian atas saja ya, dan satu saja sudah cukup. Dengan jarak ini sekrupnya 60 cm. Seperti ini rekan-rekan ya, sisi kanan sudah terpasang untuk listnya. Sekarang kita lanjut untuk sisi sebelah kiri di sini. Untuk pemasangannya sama prosesnya, tinggal kita ukur, kita potong, kemudian langsung kita pasang seperti ini. Jadi tidak rumit ya rekan-rekan ya untuk pemasangan list plafon PVC model seperti ini. Kemudian tinggal kita sekrup sesuai dengan rangkanya saja, dan rangka ini jaraknya maksimal adalah memang 60 cm. Oke, kita sekrup, kita selesaikan. Baik rekan-rekan, ini untuk sisi kiri juga sudah terpasang untuk list 16 main B. Sekarang kita akan pasang list bagian depan. Nah, bagian depan ini harus menggunakan list yang tipis ya, karena ini sisa dari list plangnya cuma sedikit. Jadi kita menggunakan model list 5L main B, model J ya. Ini tipis, tinggal kita pasang di bagian ujungnya saja. Nah, seperti ini. Kita sekrup di setiap bagian. Dan ini nanti hasilnya listnya juga tidak nongol ya kalau kita lihat dari depan list plangnya. Oke, ini kita lanjutkan untuk penambahan bagian tepinya, tinggal dikit lagi. Kalau kita lihat secara dekat seperti ini rekan-rekan ya, untuk hasil menggunakan list model J, jadi pas banget dengan sisa list plangnya. Oke rekan-rekan, ini sudah selesai semua ya. Saya pemasangan untuk listnya dari sisi tepi, kemudian bagian tengah juga sudah selesai semua, sudah rapi, prosesnya juga gampang. Ini untuk bagian tepinya menggunakan yang tipis, jadi tidak nongol untuk list plang, untuk list PVC-nya. List plangnya juga terlihat rapi. Kemudian ini untuk bagian tepinya antara tembok dan bagian tengahnya jaraknya 40 cm. Ini untuk sisi kanannya juga sudah selesai. Oke rekan-rekan, untuk videonya sampai di sini dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan untuk instalasi kabel dan lampu. Kemudian selanjutnya kita akan pasang untuk plafon PVC-nya. Ditunggu untuk videonya tayang. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat. Tetap bantu channel ini untuk lebih maju lagi dengan cara subscribe. Yang suka dengan video ini silahkan klik like. Yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel Tukang Jadi-Jadian. Terima kasih dan tetap semangat.